Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara, ada ungkapan para filosof maupun ahli irfan bahwa merawat bumi adalah cerminan implementasi wahdatul wujud. Maka dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Saudara, apa keterkaitan antara konsep metafisika wahdatul wujud dalam Islam dan pendekatan ekoteologi sebagai strategi menumbuhkan kesadaran spiritual sekaligus kepedulian ekologis? Nah, wahdatul wujud sebagai filosofi kesatuan eksistensial antara makhluk dan Tuhan membuka ruang kontemplatif bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar problema ekologis tetapi juga spiritual. Melalui pendekatan ini, manusia diajak memahami alam sebagai manifestasi kehadiran Tuhan, hadirat ilahi yang mesti dijaga, bukan dieksploitasi. Ekoteologi kemudian hadir bukan hanya sebagai reaksi terhadap krisis lingkungan, tetapi juga sebagai jalan sufi modern untuk merawat bumi sebagai bagian dari zikir kosmik. Krisis ekologis sangat memungkinkan terjadinya krisis spiritual. Kerusakan bumi mencerminkan keterputusan manusia dari akar metafisiknya. Dalam konteks ini, konsep wahdatul wujud yang berkembang dalam tradisi tasawuf itu menjadi sangat relevan. Gagasan bahwa tidak ada wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuka perspektif baru bahwa segala entitas di alam memiliki kedekatan ontologis dengan Tuhan. Maka tentu logikanya menyakiti alam adalah menyakiti manifestasi dari kehadiran Tuhan. Ekoteologi sebagai pendekatan spiritual terhadap lingkungan menawarkan sebuah kerangka yang menyatukan kesadaran ekologis dan keimanan eksistensial. Pemirsa, istilah wahdatul wujud sebetulnya pertama kali dipopulerkan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekhul Akbar. Nah, meskipun konsepnya telah berakar dalam tradisi mistik Islam. Bagi Syekhul Akbar Ibn Arabi bahwa segala sesuatu adalah tajalli, penampakan dari zat ilahi. Tidak ada dualitas mutlak antara Tuhan dan ciptaan, tetapi sebuah hubungan eksistensial yang saling terkait. Nah, dalam kerangka ini, gunung misalnya, sungai misalnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan bukanlah benda mati atau objek eksploitasi, melainkan bagian dari dinamika wujud ilahi yang hidup dan bertasbih. Nah, pandangan ini menciptakan landasan spiritual untuk sebuah etika lingkungan. Jika alam adalah manifestasi Tuhan, maka menjaga lingkungan bukan sekadar wajib ataupun kewajiban ekologis, melainkan ibadah. Alam tentunya menjadi ruang zikir dan tempat tafakkur. Interaksi manusia dengan bumi pun berubah dari dominasi eksploitasi menjadi pengabdian. Ekoteologi lahir dari kesadaran bahwa pendekatan teologis dapat menjadi landasan kuat untuk menanggapi krisis ekologi. Dalam Islam banyak ayat Al-Quran yang menyerukan keseimbangan maupun larangan adanya kerusakan di bumi.
dan perintah untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 41. Di situ disebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut itu terjadi akibat ulah-ulah manusia. Artinya adalah panggilan moral untuk bertobat secara ekologis. Ya, tentu dengan memadukan wahdatul wujud, ekoteologi tidak hanya mengejarkan pelestarian lingkungan, tetapi menjadikan alam sebagai ruang suci yang hidup. Alam bukan hanya ciptaan, tetapi alam itu adalah cerminan dari Sang Maha Pencipta alam. Nah, melalui pendekatan ini lahirlah spiritualitas ekologis yang menumbuhkan empati terhadap lingkungan. Bukan karena tekanan hukum, tetapi karena cinta ilahi. Nah, menyemai spiritualitas dan kepedulian alam. Implementasi ekologi yang berbasis wahdatul wujud ini dapat diwujudkan melalui pendidikan spiritual berbasis alam, pendekatan sofistik dalam konservasi, serta gaya hidup minimalis misalnya yang selaras dengan alam. Contoh, ini dapat ditemukan dalam praktik beberapa penganut tarekat yang mengajarkan hidup sederhana, misalnya bercocok tanam, menjaga kebersihan lingkungan, dan melihat alam sebagai tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat membentuk kerangka etika baru yang lebih dalam tentunya. Dari etika antropocentris menuju etika teosentris. Ingat, bumi bukan milik manusia, tetapi itu adalah amanah dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, kerusakan terhadap bumi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Konsep wahdatul wujud dalam tasawuf menawarkan kontribusi penting bagi pembangunan kesadaran ekologis melalui pendekatan ekoteologi. Nah, kesadaran bahwa alam adalah penampakan dari Tuhan membawa manusia pada pengalaman spiritual yang lebih mendalam terhadap lingkungan. Dalam dunia modern misalnya yang serba utilitarian, pendekatan ini bisa menjadi jembatan antara iman dan aksi nyata dalam merawat bumi. Dengan menyemai spiritualitas dan kepedulian, manusia tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menyelamatkan jiwanya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.